Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Zaki Alrepanza, NPM 234111058 dari Universitas Teknokrat Indonesia, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat sebagai bagian dari tugas perkenalan tentang diri sendiri di mata kuliah kesekretarisan. Nama lengkap saya M. Zaki Alrepanza. Tempat tanggal lahir saya lahir di Bandar Lampung tanggal 9 Januari tahun 2006. Alamat domisili saya tinggal di Jalan Sisingamangaraja nomor 3/5, Kelurahan Kelapa 3 Permai, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Latar belakang keluarga saya mempunyai latar belakang yang cukup mengutamakan religi di atas segalanya. Orang tua saya, kalau dari ayah bekerja sudah pensiunan PNS, dan ibu saya juga pensiunan PNS, guru SMP di salah satu SMP di Kota Bandar Lampung. Saya terlahir 5 bersaudara. Saya anak kelima. Lalu saat ini saya berdomisili di Jalan Singamangaraja nomor 3. Latar belakang pendidikan saya sekolah mulai dari TK di Tanjung Karang Pusat, lebih tepatnya di PAUD Asia. Lalu saya lanjut jenjang ke sekolah dasar. Saya bersekolah di SD 5 Sukajawa Tamin, Bandar Lampung. Kalau untuk prestasi akademik, saya waktu semasa saya SD, saya suka menekuni eskul dan hobi taekwondo. Lalu beberapa kali saya mengikuti lomba taekwondo di berbagai tempat seperti di MAN 2 Bandar Lampung, SMA 9. Lalu saya juga di SD aktif ikut pramuka. Terakhir prestasi yang saya dapat di SD itu waktu ikut pramuka jambore tingkat provinsi se-Lampung, dan alhamdulillahnya sekolah saya masuk ke peringkat 2 dan 3. Kami memborong 3 piala. Satunya tentang lomba baris berbaris, dan 2-nya tentang cara bagaimana mengidentifikasi suatu masalah yang diberikan kepada panitia dari panitia kepada kami gitu. Dan alhamdulillahnya kenangan di sekolah dasar masih diingat sama saya, seperti foto atau piala-piala, tapi saya pajang di kamar. Lalu kalau eskul taekwondo dan hobi saya dulu taekwondo juga, saya runner up di suatu lomba, tapi lupa cabangnya tentang apa. Selanjutnya saya lanjut ke jenjang SMP di tempat ibu saya bekerja, yaitu di SMP 13 Bandar Lampung di daerah Kemiling. Saya di sana aktif ikut paskib dan pramuka, dan juga rohis. Saya paling aktif dan paling sering mengikuti rohis di sekolah SMP.
karena menurut saya waktu SMP itu sangat-sangat penasaran sama berbagai hal yang membuat saya jadi pengen ikut, dan akhirnya dari kelas 7 sampai kelas 9 alhamdulillah lancar semua. Peran saya di Rohis itu sebagai anggota biasa dan pramuka juga anggota biasa, paski pun anggota biasa. Lalu pengalaman yang berkesan menurut saya di masa-masa SMP itu seperti mencoba hal-hal baru. Kayak saya SMP mulai mencoba hobi baru seperti melukis atau mahat sesuatu. Saya lebih suka melukis karena setiap goresan yang diberikan oleh kuas menurut saya itu sangat satisfying. Dan menurut saya pengalaman yang paling luar biasa di SMP itu ketika saya bisa mengenal banyak orang dan juga bertemu di lingkungan yang tepat. Dan saya bangga bertemu dan masuk di dalam lingkungan yang tepat tersebut karena semua teman saya bisa menghargai saya apa adanya, tidak bermuka dua. Atau dulu cerita di SMP pun kemana-mana, kalau pengalaman yang paling berkesan itu menurut saya waktu tidak sengaja salah bawa buku tugas. Jadi disuruh maju dan disuruh belajar di depan pintu bersama teman-teman, bersama beberapa teman yang juga salah bawa tugas. Karena adanya miskom, lalu saya belajar bagaimana cara menanam tanaman, seperti dengan cara di stek atau menanam bawang dari tunasnya sampai berbuah banget. Dan alhamdulillahnya guru-guru di SMP 13 pun pada mendukung ya. Dalam arti ketika saya bertanya bagaimana caranya atau ini masalahnya apa dan solusinya apa, dan itu sangat dibantu oleh para guru-guru. Lalu saya lanjut ke jenjang SMA yang dimana waktu itu masih di masa-masa COVID. Jadi menurut saya kalau pengalaman dan yang ada di dalam SMA itu waktu naik kelas 2 SMA atau kelas 11, karena di kelas 10 saya online lewat Classroom ataupun Zoom. Dan juga lalu ketika naik kelas 11 itu mulai masuk tapi sesuai absen diganjil genap. Jadi secara tidak langsung saya hanya bertemu beberapa teman yang dimana waktu itu duduknya sendiri-sendiri. Dan ketika masuk sekolah SMA udah mulai full semua teman-teman, di situ baru merasakan artinya kebersamaan ketika kelas 11 semester 1. Nah, kebersamaan menurut saya yang paling indah di antara masa-masa sekolah lain itu SMA. Karena masa SMA itu banyak momennya, seperti banyak entah kenakalan remaja ataupun tentang masa percintaan dan lain-lain. Bagi saya yang paling diingat ketika saya pentas seni di Taman Budaya Lampung. Saya sebagai salah satu mayor dalam tema perobekan bendera di Jakarta, saya lupa namanya. Dan itu benar-benar membuat saya
ketika pertama kali naik ke panggung itu gugup, lalu ketika pas udah di atas panggung jadi apa adanya aja, langsung plong gitu. Lalu sebelum pentas seni dimulai, kami latihan berbulan-bulan dan itu tiap hari, tiap pulang sekolah, entah mencuri-curi jam di dalam kelas untuk menghindari salah satu mata pelajaran yang agak tidak disukai oleh para siswa. Lalu juga kenangan di SMA, saya bertemu wali kelas yang sangat perhatian dan peduli kepada saya. Jadi semua siswa di kelas saya itu diperhatiin satu-satu dan saya merasa sangat beruntung bertemu dengan Bu Trias. Semoga video ini dilihat oleh dia, karena tahun kemarin dia resmi pensiun dari masa pengabdiannya. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan saya, menurut saya mempunyai kelebihan yang gampang adaptasi dengan lingkungan baru, yang dimana itu tidak semua orang bisa lakukan. Karena menurut saya mempunyai teman baru atau kita datang ke lingkungan baru itu sangat berguna untuk menambah relasi atau kawan. Dan saya tidak berniat mencari musuh atau apapun itu. Kekurangan saya, menurut saya kurang dalam menghandle atau memanage suatu pekerjaan, ataupun ketika saya sulit tidur, saya bangun kesiangan. Nah, begitu. Dan saya juga dikenal sebagai pribadi yang teliti dan bertanggung jawab. Misalnya ketika saat menjadi sekretaris di suatu kegiatan, saya mampu mengelola semuanya dengan baik, namun saya masih harus terus belajar untuk mengelola waktu dengan baik, terutama menangani banyak tugas sekaligus. Hobi saya untuk sekarang itu saya masih suka melukis, membaca buku, dan juga lari di sore hari. Menurut saya kalau misalnya lari di pagi hari itu masih terlalu banyak yang vibes-nya agak kurang masuk di saya. Jadi saya lebih suka lari di malam hari ataupun sore hari. Selain itu juga saya sering dan suka mengikuti pelatihan daring untuk memperdalam skill. Misalnya di dalam bidang suatu pelatihan tentang seperti yang kemarin saya lakukan, saya ikut pelatihan bagaimana caranya menggunakan AI untuk berwirausaha, karena di masa sekarang saya juga lagi belajar untuk berwirausaha di dalam bisnis kaos kaki custom. Motivasi dan tujuan saya bercita-cita menjadi ketua DPR di masa depan. Alasan saya memilih itu karena saya ingin mengubah sedikit sistem pemerintahan yang dimana saya rasa kurang efisien dan efektif. Contoh gini, seperti yang kemarin viral, waktu anggaran untuk makan anggota DPR dipublish itu sekitar 178.000 per orang. Sedangkan untuk makan siswa di seluruh Indonesia itu hanya dibatasi 10.000, yang menurut saya itu sangat-sangat belum mencapai suatu kata adil gitu. Dan motivasi terbesar saya itu menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga di dalam keluarga. Saya percaya bahwa kerja keras, kejujuran, dan semangat belajar adalah kunci untuk mencapai hidup. Lalu yang terakhir kita sampai di penutup.
demikian perkenalan singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang siapa saya dan apa yang ingin saya capai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.